Selamat siang para teman sejawat sekalian. Saya Dr. Ida Melani akan mereview kembali mengenai infeksi hepatitis B dan penata laksanaannya dalam praktek Bapak dan Ibu dokter sekalian sehari-hari, baik di puskesmas, rumah sakit, maupun praktek pribadi. Sudah setahun lebih kita didera oleh pandemi COVID-19. Tetapi jangan melupakan ilmu kedokteran kita mengenai berbagai penyakit yang sudah ada sebelumnya, khususnya mengenai hepatitis B yang akan kita bahas saat ini. Sampai dengan tahun 2030, WHO menargetkan secara global untuk mengurangi infeksi baru virus hepatitis hingga 90% dan mengurangi kematian akibat virus hepatitis hingga 65% melalui program vaksinasi, tes diagnostik, obat-obatan, dan kampanye pendidikan. WHO memperkirakan pada tahun 2015 terdapat penderita hepatitis B kronis atau HBsAg positif sebesar 257 juta orang di dunia, mengakibatkan kurang lebih 887.000 kematian, dan sebagian besar karena sirosis dan karsinoma hepatoseluler atau kanker hati primer. Pada tahun 2016, survei WHO menyatakan bahwa 27 juta orang atau sekitar 10,5% penderita HBsAg positif menyadari infeksi mereka. Tapi hanya 4,5 juta orang yang sedang mengalami pengobatan. Jadi banyak orang didiagnosis juga ketika mereka sudah menderita penyakit hati lanjut. Di sini kita lihat masih kurangnya kesadaran masyarakat atau kurangnya penyuluhan terhadap bahaya infeksi virus hepatitis B di dunia. Pada tahun 2018, prevalensi hepatitis B tertinggi adalah di wilayah Pasifik Barat dan Afrika sebesar kurang lebih 6%. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia termasuk wilayah Asia Tenggara yang saat ini diperkirakan terdapat penderita hepatitis B sebesar kurang lebih 2% atau sekitar 39 juta orang. Jadi termasuk kategori low intermediate di dunia. Menurut perkiraan WHO pula, pada tahun 2019 terjadi penurunan sekitar kurang 1% proporsi anak di bawah usia 5 tahun yang terinfeksi HBV secara kronis atau menurun sekitar 5% dibandingkan pada era pre-vaksinasi, yaitu mulai tahun 1980-an hingga awal tahun 2000-an. Genotipe virus hepatitis B di dunia ada 10, yaitu A sampai J. Menurut penelitian Mulyanto dan kawan-kawan, virus hepatitis B di Indonesia didominasi oleh genotipe B, yaitu sebesar 66%, dan yang terbanyak itu adalah B3. Lalu genotipe C sebesar 26%. Lalu diikuti oleh genotipe D sebesar 7% dan A sebesar 0,8%. Sedangkan serotipe untuk virus hepatitis B ada 4, yaitu ADW, AYW, AYR, dan ADR. Dan subtipenya ada 5, yaitu A, B, C, D, dan F. Virus hepatitis yang menginfeksi manusia ada 5 macam, yaitu virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Yang menyebabkan hepatitis kronis adalah virus hepatitis B dan C, yang merupakan penyebab terbanyak komplikasi sirosis, lalu menjadi kanker hati, bahkan kematian. Virus hepatitis B itu berasal dari famili Hepatnaviridae dan merupakan virus DNA dengan 3.200 pasang basa, berbentuk sferis, berdiameter 42 nanometer, mempunyai 2 lapis permukaan dan kapsid yang melindungi genom virus. Masa inkubasinya sekitar 30 sampai 280 hari dan dengan rata 70 hari. Transmisinya via darah, vertikal dan seksual. Mempunyai antigen yaitu HBsAg, HBeAg, dan mempunyai antibodi yaitu anti-HBs, anti-HBe, anti-HBc total, dan anti-HBc IgM. Dan hepatitis B itu sudah ada vaksinnya. Struktur virus hepatitis B memiliki 4 gen, yaitu S, C, P, dan X.
Gen S mengkode protein amplop utama yaitu HBsAg, sedangkan gen C mengkode HBeAg dan HBcAg. Gen C memiliki wilayah prekor dan kor. Jika translasi dimulai pada daerah prekor, produk proteinnya adalah HBeAg. Jika translasi dimulai pada daerah inti, maka produk proteinnya adalah HBcAg. HBeAg adalah penanda replikasi dan infektivitas HBV. Wilayah prekor tidak diperlukan untuk replikasi virus, tetapi pada HBV mutan dapat bereplikasi pada prekor. Mereka mudah dideteksi oleh HBV DNA dalam serum, tetapi antigen E, hepatitis B atau HBAG-nya tidak ada. Gen terbesar adalah P, yang mengkode DNA polimerase. Sedangkan gen yang terakhir adalah X, berfungsi sebagai transaktivator yang berperan pada karsinogenesis. Apakah wild type HBV dan HBV mutan itu? Wild type HBV mensekresi HBeAg yang menginduksi toleransi imunologis dan menyebabkan infeksi kronik pada HBeAg negatif, sehingga HBV lebih patogen. Individu yang terinfeksi wild type HBV sering mengalami infeksi campuran dengan mutan prekor atau kor, hingga 50% individu. Mereka jadi sering kambuh dengan status HBeAg negatif setelah pengobatan. Terjadinya mutasi virus hepatitis B disebabkan oleh berkembangnya pengobatan antivirus dan vaksinasi hepatitis B yang memungkinkan timbulnya mutasi pada genom sebagai bagian dari adaptasi virus terhadap tekanan yang menjadi HBV mutan. Untuk mendeteksi mutan, digunakan PCR amplification with direct Sanger sequencing yang sudah dilakukan sejak tahun 1995. Dalam keadaan biasa, HBV mutan yang terbentuk umumnya tidak dapat berkompetisi terhadap wild type HBV atau sifatnya tidak memungkinkan berkembang hidup. Tetapi pada keadaan di mana wild type HBV mengalami tekanan akibat adanya antibodi yang terbentuk pada vaksinasi atau pemberian terapi antiviral, maka tipe wild type HBV akan jauh berkurang atau hilang. Sedangkan tipe mutan akan mendapat kesempatan untuk berkembang menjadi lebih banyak. Karakteristik untuk kasus hepatitis mutan adalah negatifnya anti-HBs dan HBsAg, sementara pertanda infeksi yang lain menunjukkan adanya infeksi hepatitis B. HBV mutan dan wild type HBV bisa menyebabkan infeksi sulit diobati, durasi terapi lama, dan risiko sirosis hati tinggi. HBV bisa bertahan di luar tubuh manusia kurang lebih 7 hari. Masa inkubasi HBV rata-rata 70 hari, ya antara 30 sampai 180 hari. Virus dapat terdeteksi dalam waktu 30 sampai 60 hari post-infeksi. Siklus replikasi virus hepatitis B dibagi menjadi 6 fase, yaitu attachment, penetration, coating, replication, dan assembly, serta release. Yang attachment di mana virus masuk ke dalam sel dengan mengikat reseptor di permukaan sel dan memasukinya dengan endositosis yang dimediasi oleh klatrin dan caveolin 1. HBV awalnya berikatan dengan proteoglikan heparin sulfat dan segmen pra S1 dari protein HBV kemudian mengikat erat pada reseptor permukaan sel sodium taurokolat contransporting polypeptide atau NTCP yang dikodekan oleh gen SLC10A1. NTCP banyak ditemukan di membran sinosidal sel hati. Kehadiran NTCP dalam sel hati berkorelasi dengan spesifisitas jaringan infeksi HBV. Fase 2 penetration. Setelah endositosis, membran virus menyatu dengan membran sel inang, melepaskan nukleokapsid ke dalam sitoplasma. Lalu masuk fase ketiga, uncoating, karena virus berkembang biak melalui RNA yang dibuat oleh enzim inang, DNA genom virus harus ditransfer ke inti sel. Diperkirakan kapsid diangkut pada mikrotubulis ke pori inti. Protein inti memisahkan diri dari DNA virus yang sebagian beruntai ganda, yang kemudian dibuat untai ganda sepenuhnya oleh DNA polimerase inang dan diubah menjadi
DNA sirkuler tertutup kovalen atau cccDNA yang berfungsi sebagai template untuk transkripsi 4 mRNA virus. Fase keempat adalah replikasi. mRNA terbesar atau yang lebih panjang dari genom virus digunakan untuk membuat salinan baru dari genom dan untuk membuat protein inti kapsid dan virus RNA-dependent DNA polymerase. Fase 5, assembly. Keempat transkrip virus ini menjalani pemrosesan tambahan dan membentuk progenomic virion yang dilepaskan dari sel atau dikembalikan ke nukleus dan didaur ulang untuk menghasilkan lebih banyak salinan. Dan fase terakhir yaitu rilis atau melepaskan. mRNA yang panjang kemudian diangkut kembali ke sitoplasma di mana protein virion P mensintesis DNA melalui aktivitas reverse transkriptase. Infeksi pada dewasa menyebabkan hepatitis kronik kurang dari 5% kasus. Sedangkan infeksi pada masa bayi dan anak kurang dari 6 tahun dapat menyebabkan hepatitis kronis sekitar lebih dari 95% kasus. 12-25% orang dewasa yang terinfeksi kronis akan berkembang menjadi sirosis dan atau hepatoma. Hepatoma terjadi terutama pada sirosis yang mempunyai kadar HBV DNA yang tinggi. Penderita infeksi akut bisa memberikan gejala ikterus, urin berwarna gelap, mialgia, nyeri perut kanan atas disertai mual atau muntah, dan demam subfebris. Sedangkan penderita hepatitis carrier atau kronik, gejala sering tidak nampak dan baru kelihatan jika sudah terjadi komplikasi berat seperti sirosis. Sebagian kecil orang dengan hepatitis akut dapat berkembang menjadi gagal hati akut atau hepatitis fulminan yang dapat menyebabkan kematian. Untuk webinar kali ini, saya hanya membahas mengenai infeksi hepatitis B akut dan kronik. Untuk sirosis dan hepatoma tidak saya bahas, semoga bisa dibahas di lain waktu. Cara penularan virus hepatitis B ada dua cara, yaitu secara vertikal sebesar 90%, yaitu ditularkan dari ibu ke bayi yang dikandungnya, yaitu dari paparan darah yang terinfeksi. Dan secara horizontal sekitar 10%, yaitu melalui produk darah dan hubungan seksual. Di seluruh tubuh kita memang bisa mengandung virus, tetapi yang berpotensi menularkan adalah yang konsentrasinya tinggi. Konsentrasi virus tertinggi adalah pada darah, serum, dan cairan luka. Yang sedang adalah pada cairan kemaluan seperti semen, cairan vagina, saliva. Sedangkan cairan tubuh lainnya konsentrasinya sangat rendah atau tidak terdeteksi. Perjalanan penyakit hepatitis kronik terdiri dari 4 tahap, yaitu fase imunotoleran dengan ciri respon imun minimal, HBV bereplikasi, dan terdapat minimal inflamasi dan fibrosis. Fase kedua adalah fase imunoreaktif atau immunoclearance yang berupa rekonstruksi imun, proses inflamasi, destruksi hepatosit, serta inflamasi kronik aktif. Fase yang ketiga adalah karier inaktif, di mana sistem imun tubuh berhasil melawan hepatitis B virus, replikasinya minimal, dan sudah terjadi serokonversi HBeAg. Terjadi hepatitis sedang dan minimal fibrosis. Yang terakhir adalah fase reaktivasi, terjadi gambaran inflamasi aktif, disertai derajat kerusakan hati fluktuatif, di mana terjadi inflamasi aktif. Waktu pengobatan yang optimal adalah pada fase imunoreaktif, fase karier inaktif, dan fase reaktivasi. Pemeriksaan penunjang hepatitis B ada 3 macam, yaitu serologi darah, USG abdomen, dan pemeriksaan histologi hati. Untuk pemeriksaan histologi hati, metodenya adalah yang invasif, yaitu biopsi hati yang sampai saat ini masih merupakan gold standard. Dan yang non-invasif adalah liver elastography. Yang populer di Indonesia adalah transient elastography dengan merek FibroScan. Tes serologi untuk hepatitis B dibagi dua golongan, yaitu antigen dan antibodi. Antigen akan menginduksi produksi antibodi spesifik terhadap antigen tersebut,
yaitu HBsAg, HBeAg, dan HbCAg. Antigen tidak terdapat dalam serum. Sedangkan yang termasuk antibodi yaitu anti-HBs, anti-HBe, dan total anti-HBc dan IgM anti-HBc. HBsAg merupakan tanda pertama infeksi baru HBV yang bisa muncul 1-3 bulan pasca terpapar. Anti-HBs berarti mempunyai kekebalan atau kesembuhan dari infeksi HBV. HBeAg artinya HBV sedang bereplikasi secara aktif. Anti-HBe, replikasi virus kurang atau tidak aktif. Total anti-HBc sering disebut IgG anti-HBc, pertanda infeksi kronik. IgM anti-HBc adalah pertanda infeksi akut yang timbul 1-2 bulan setelah HBsAg positif. HBV DNA gunanya adalah untuk mengukur jumlah virus dalam darah dengan satuan IU per mililiter. Ini adalah interpretasi kombinasi pemeriksaan serologi untuk tahapan infeksi HBV. Contohnya dikatakan hepatitis B akut jika IgM anti-HBc positif dan atau disertai HBsAg positif dan HBe positif atau negatif. Pada hepatitis B kronik dengan replikasi virus aktif pertandanya yaitu HBsAg positif, total anti-HBc positif, dan HBeAg positif. Sebagai tanda kesembuhan dari infeksi HBV, yaitu total anti-HBc dan anti-HBs-nya positif yang bisa bertahan seumur hidup pada kebanyakan orang. Yang lain bisa teman sejawat baca sendiri ya nanti. Pada fase imunotoleran ditandai dengan HBV DNA yang tinggi, bisa lebih dari 10⁻⁶, dengan ALT yang normal dan HBeAg positif. Pada fase imunoreaktif atau immunoclearance, terjadi perlawanan virus oleh sistem imun, sehingga terjadi fluktuasi nilai ALT dan HBV DNA. Dan HBeAg-nya biasanya positif, kecuali pada HBV tipe mutan. Untuk HBV tipe wild, HBV DNA-nya biasanya bisa lebih tinggi dari 10⁻⁵. Pada fase karier inaktif atau replikasi virus rendah, ditandai HBV DNA yang rendah, kurang dari 2×10⁻³ IU per mililiter, disertai ALT normal dan HBeAg negatif, sedangkan kerusakan hatinya minimal. Pada fase reaktivasi, ALT dan HBV DNA meningkat bisa mencapai lebih sama dengan 2×10⁻³ IU per mililiter, sedangkan HBeAg-nya negatif dan secara histologi inflamasi hatinya juga meningkat. Kita bisa melihat struktur hepar pada penderita hepatitis dari pemeriksaan USG abdomen. Yang pertama, gambaran hepatitis akut adalah dark liver atau hipoekoik. Ini dikarenakan terdapat edem hati atau hepatomegali dengan tepi hepar yang tajam. Yang kedua, gambaran hepatitis kronik itu susah ditentukan oleh USG. Pada umumnya atau biasanya permukaan heparnya tidak rata atau heterogen dan tepi tumpul. Yang ketiga, jika sudah terjadi sirosis, ukuran hepar biasanya mengecil, hiperekoik, dan disertai splenomegali. Sesuai dengan konsensus nasional kita, sebaiknya pemeriksaan USG abdomen disertai pemeriksaan darah alfa fetoprotein atau AFP diperiksa setiap 6 bulan, terutama pada pasien-pasien hepatitis B kronik dengan risiko tinggi karsinoma hepatoseluler atau surveillance KHS. Yang dimaksud risiko tinggi adalah laki-laki ras Asia usia lebih dari 40 tahun, atau perempuan ras Asia usia lebih dari 50 tahun, pasien dengan sirosis hepatis, dan riwayat penyakit hati lanjut di keluarga. Biopsi hati bukan suatu prosedur rutin, tapi dilakukan jika diperlukan untuk mengetahui apakah ada keganasan, kista, parasit, dan derajat fibrosis hati. Ini diindikasikan untuk pengobatan hepatitis B kronik. Tapi saat ini dapat dilakukan alternatif pemeriksaan non-invasif berupa transient elastografi atau fibroscan.
Saat ini di Indonesia untuk penilaian derajat inflamasi untuk hepatitis B kronik adalah skor ISAK yang merupakan modifikasi histologi activity index atau NODE skor nilainya 1 sampai 18 dan skor Metavir nilainya A0 sampai A3. Yang dimaksud inflamasi sedang sampai berat pada skor ISAK adalah lebih dari 3 atau lebih dari A2 pada skor Metavir. Di dunia ada beberapa skor inflamasi hati lain seperti IASL, yaitu International Association for the Study of the Liver, Betz-Ludwig, dan Scheuer. Untuk penilaian derajat fibrosis secara histologi, di Indonesia menggunakan 4 macam skor, yaitu skor ISAK 0 sampai 6, skor Metavir F0 sampai F4, skor kekakuan hati atau elastografi atau fibroscan, dan APRI, aspartate aminotransferase to platelet ratio index. Untuk fibrosis signifikan ditandai dengan skor ISAK lebih sama dengan 3 dan skor Metavir lebih sama dengan F2. Untuk fibrosis signifikan pada nilai fibroscan lebih sama dengan 8 kilopascal dan skor APRI lebih sama dengan 1,5. Sedangkan kalau sudah terjadi sirosis, nilai fibroscan-nya lebih sama dengan 11 kilopascal dan lebih sama dengan 2 pada APRI. Sedangkan ada skor-skor lain untuk fibrosis di dunia yaitu IASL dan Betz-Ludwig. Keunggulan skor APRI adalah mudah, murah, dan bisa dilakukan di laboratorium sederhana, tetapi kurang sensitif untuk penyakit yang signifikan. Tujuan pengobatan hepatitis B adalah untuk mensupresi virus hepatitis B jangka panjang, sehingga bisa mencegah perkembangan dan progresivitas penyakit ini menjadi sirosis, karsinoma, bahkan kematian karena gagal hati. Target terapi hepatitis B ada 3 macam, yaitu ideal, memuaskan, dan diinginkan. Yang pertama, ideal, jelas berupa hilangnya HBsAg atau HBsAg negatif. Yang kedua, memuaskan, yaitu tidak ditemukannya relapse klinik. Yang ketiga, target yang diinginkan adalah penekanan HBV DNA, yaitu HBV DNA tidak terdeteksi jangka panjang. Pedoman pengobatan terbaru saat ini untuk memulai terapi bergantung pada status HBeAg, kadar HBV DNA, ALT atau SGPT, dan derajat fibrosis. Seperti yang diketahui, pasien dengan HBeAg positif, morbiditas dan mortalitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang HBeAg negatif. Indikasi terapi pada pasien HBeAg positif yaitu yang pertama, HBV DNA lebih dari 2 kali 10 pangkat 4 IU per mililiter dengan kadar ALT lebih 2 kali batas normal. Dapat dilakukan observasi 3 bulan dulu apabila tidak terdapat resiko kondisi dekompensasi. Terapi dapat dimulai apabila tidak terjadi serokonversi. Yang kedua, HBV DNA lebih 2 kali 10 pangkat 4 IU per mililiter dengan kadar ALT normal atau 1 sampai 2 kali batas atas nilai normal, diobservasi 3 bulan. Terapi dapat dimulai apabila ditemukan inflamasi sedang dan berat atau fibrosis signifikan. Yang ketiga, HBV DNA kurang dari 2 kali 10 pangkat 4 IU per mililiter dengan kadar ALT berapapun, observasi setiap 3 bulan. Terapi dimulai apabila ditemukan inflamasi sedang sampai berat atau fibrosis signifikan. Eksklusi penyebab lain apabila ditemukan peningkatan kadar ALT. Yang keempat adalah pada pasien HBeAg positif yang tidak termasuk indikasi terapi, maka pemantauan sebaiknya dilakukan setiap 3 bulan. Indikasi terapi pada pasien HBeAg negatif yaitu dimulai pada kadar HBV DNA lebih rendah daripada HBeAg positif. Yang pertama, HBV DNA lebih dari 2 kali 10 pangkat 3 IU per mililiter dengan kadar ALT lebih dari 2 kali batas atas nilai normal dapat dilakukan observasi selama 3 bulan apabila tidak terdapat risiko kondisi dekompensasi. Terapi dapat dimulai apabila tidak terjadi serokonversi.
Yang kedua, HBV-DNA lebih dari 2 kali 10⁻³ IU per mililiter dengan kadar ALT normal atau 1-2 kali batas atas nilai normal. Terapi dapat dimulai apabila ditemukan inflamasi sedang sampai berat atau fibrosis signifikan. Yang ketiga, HBV-DNA kurang dari 2 kali 10⁻³ IU per mililiter dengan kadar ALT lebih dari normal. Diobservasi setiap 3 bulan, terapi dimulai apabila ditemukan inflamasi sedang sampai berat atau fibrosis signifikan. Eksklusi penyebab lain apabila ditemukan peningkatan kadar ALT. HBV-DNA kurang dari 2 kali 10⁻³ IU per mililiter dengan kadar ALT persisten normal, monitor kadar ALT setiap 3-6 bulan, dan HBV-DNA setiap 6-12 bulan. Terapi dimulai apabila ditemukan inflamasi sedang sampai berat atau fibrosis signifikan. Yang kelima, pada pasien yang tidak termasuk indikasi terapi, maka pemantauan dilakukan tiap 6 bulan. Yang keenam, pada pasien HBeAg negatif respon terapi, jangka panjangnya sulit diprediksi dan lebih mudah relapse. Kelebihan obat antivirus oral, yaitu analog nukleosida atau analog nukleotida, adalah bisa digunakan jangka panjang, efek sampingnya relatif lebih minimal, dan dapat digunakan pada sirosis dekompensata, serta harganya lebih murah. Sedangkan untuk interferon, kelebihannya punya sifat imunomodulator, tetapi kekurangannya lebih mahal harganya dan efek imunologisnya tidak bisa diprediksi. Jangka waktu pemberian terbatas, maksimal hanya 48 minggu. Ini adalah bagan perkembangan terapi hepatitis B yang dimulai dengan penemuan interferon alfa 2B tahun 1992 dan yang terakhir tahun 2016 ditemukan obat oral tenofovir alafenamid. Semua jenis obat interferon dan analog nukleosida dan analog nukleotida bisa diberikan pada orang dewasa. Untuk lamivudin mulai dapat diberikan di usia lebih dari 3 tahun. Untuk adenovir bisa di atas usia 12 tahun dan baraclut di atas usia 16 tahun. Sedangkan untuk golongan interferon, hanya interferon alfa 2B yang bisa diberikan mulai bayi usia lebih dari 12 bulan. Interferon terdiri dari kelompok protein yang dapat berperan sebagai antivirus, imunomodulator hingga ke tingkat seluler. Berdasarkan sumbernya, interferon diklasifikasikan menjadi interferon alfa, beta, dan gamma. Yang digunakan untuk pengobatan hepatitis adalah interferon alfa. Perbedaan interferon alfa 2A dan 2B yang jelas adalah jika yang alfa 2A tidak berdasarkan berat badan pasien, sedangkan yang alfa 2B berdasarkan berat badan pasien. Perbedaan antara interferon standar dengan pegylated interferon atau interferon polyethylene glycol yang mulai disetujui penggunaannya oleh FDA sejak tahun 2001 terletak pada protein polyethylene glycol yang pada akhirnya dapat meningkatkan durasi kerja obat tersebut. Hingga saat ini, dua formula pegylated interferon telah dikembangkan, yaitu pegylated interferon alfa 2A dan pegylated interferon alfa 2B. Secara keseluruhan, kedua obat ini tidak memiliki perbedaan bermakna bila ditinjau dari respon terapinya. Interferon yang saat ini direkomendasikan di Indonesia adalah jenis pegylated interferon, yaitu PEG interferon alfa 2A dengan merek Pegasis dan PEG interferon alfa 2B dengan merek PEG Intron. Untuk interferon alfa 2A ada dua sediaan, yaitu 135 mikrogram per 0,5 ml dan 180 mikrogram per 0,5 ml. Syarat pemberiannya adalah trombosit harus lebih sama dengan 90.000 sel per milimeter kubik, absolute neutrophil count harus lebih sama dengan 1.500 per milimeter kubik darah, dan FT4 dan TSHS harus dalam batas normal. Untuk interferon alfa 2B, sediaannya ada 4 macam, yaitu 50, 80, 100, dan 120 mikrogram per 0,5 cc. Persyaratan
Pegintron hampir sama dengan Pegasis, hanya trombositnya harus di atas sama dengan 100.000 sel per milimeter kubik darah. Dosisnya adalah 1 sampai 1,5 mikrogram per kilogram berat badan 1 kali seminggu. Penyuntikan PEG interferon dilakukan secara subkutan di perut atau di paha bagian anterior. Strategi pemantauan pengobatan dan penghentian pegylated interferon itu ada dua strategi, yaitu yang pertama BGT, yaitu baseline guided therapy, itu untuk memulai terapi dengan PEG interferon, tapi bukan syarat mutlak. Yang kedua adalah RTG, yaitu response guided therapy, yaitu penilaian respons pasien terhadap terapi PEG interferon pada minggu ke-12 dan 24 bisa dilanjut atau tidak. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman sejawat bisa melihat pada bagian ini. Untuk obat antivirus oral hepatitis B adalah analog nukleosida dan analog nukleotida. Apa sih perbedaannya? Pada analog nukleosida itu tidak terdapat gugus fosfat, sedangkan pada analog nukleotida terdapat gugus fosfat. Yang termasuk analog nukleotida adalah tenofovir dan adenovir. Sedangkan antivirus oral lainnya termasuk golongan analog nukleosida. Keduanya sama-sama bekerja menghambat reserve transkriptase HBV atau transkriptase cadangan HBV. Obat lini pertama hepatitis B kronik adalah PEG interferon, entecavir, dan tenofovir. Obat oral entecavir atau ETV, merek dagang di Indonesia adalah Baraclut dosis 0,5 mg dan 1 mg. Digunakan pada orang dewasa 16-65 tahun, bisa diberikan mulai usia 2 tahun. Dosis pada umumnya adalah 0,5 mg. Penggunaan dosis 1 mg jika terbukti resisten terhadap lamivudin dan pada orang dengan sirosis dekompensata. Tidak disarankan sebagai monoterapi pasien dengan koinfeksi HBV/HIV dan sirosis dekompensata dengan MELT lebih dari 20, yang berarti prognosis lebih 20% meninggal dalam 3 bulan. MELT adalah singkatan Model of End-Stage Liver Disease yang merupakan sistem penilaian untuk tingkat keparahan penyakit hati kronik. Obat tenofovir atau TFV dapat diberikan pada keadaan pasien dengan hepatitis kronik dan sirosis dekompensata serta pasien dengan resisten terhadap lamivudin dan adenovir. Yang harus diwaspadai adalah gangguan fungsi ginjal. Merek dagang di Indonesia adalah Ricovir 300 mg yang merupakan jenis tenofovir disoproxil fumarat atau TDF. Diberikan sesudah makan dan boleh diberikan pada usia 16-65 tahun. Efek samping yang sering adalah diare, mual, astenia, peningkatan serum transaminase, rash, sakit kepala, hipofosfatemia, dan fatigue. Jenis tenofovir alafenamid atau TAF sejak tahun 2019 sudah beredar di Indonesia dengan nama dagang Femlidi 25 mg sehari sekali. Efek samping juga hampir sama dengan TDF. Paling sering adalah sakit kepala. TAF dikontraindikasikan untuk anak-anak. Obat lamivudin atau 3TC, merek dagang yang ada di Indonesia adalah Heplav dan 3TC HBV 100 mg. Sebaiknya tidak dikonsumsi ibu hamil semester pertama dan ibu menyusui serta anak di bawah 16 tahun. Obat oral adefovir dipivoxil atau ADV, merek dagang di Indonesia adalah Hepsera 10 mg. Aman diberikan pada usia antara 18 sampai 65 tahun. Efek sampingnya terutama gangguan fungsi ginjal. Obat oral telbifudin atau LDT, merek dagang di Indonesia adalah Sebivo. Aman dikonsumsi usia 16 sampai 65 tahun. Manajemen
terjadinya resistensi antivirus HBV. Dilakukan dengan metode mengganti switch to dan atau menambah add-on. Contohnya, jika terjadi resisten lamivudin, maka ditambah adefovir atau ganti tenofovir. Jika terjadi resisten adefovir, maka diganti entecavir atau tenofovir. Jika terjadi resisten lamivudin dan adefovir, maka diganti tenofovir. Resisten terhadap entecavir, maka dilakukan penambahan adefovir atau ganti tenofovir. Jika terjadi resisten telbifudin, maka ditambah adefovir atau ganti tenofovir. Jika resisten terhadap beberapa obat, maka diberikan kombinasi entecavir dan tenofovir. Sampai saat ini, obat oral antiviral tenofovir masih jarang terjadi resistensi. Strategi pemantauan pengobatan dan penghentian antivirus oral. Pada pasien-pasien non-sirosis, sebaiknya dilakukan pemeriksaan ALT, HbAg, HbV-DNA setiap 3-6 bulan. Dan pemeriksaan ureum kreatinin setiap 3 bulan, terutama pada pengguna tenofovir dan adefovir. Terapi dianggap selesai pada pasien dengan HbAg positif jika terjadi serokonversi HbAg dan HbV-DNA tidak terdeteksi. Sedangkan terapi dianggap selesai pada pasien dengan HbAg negatif jika HbSAg sudah hilang atau negatif. Setelah selesai terapi, diharapkan tetap melakukan pemeriksaan lab, yaitu ALT, HbAg, dan HbV-DNA pada 1 bulan pertama, lalu dilanjut per 3 bulan selama 1 tahun. Bila tidak relapse, laboratorium bisa dilakukan per 6 bulan. Pada pasien-pasien sirosis, pengobatan antivirus oral bisa seumur hidup. Rekomendasi penanganan hepatitis B pada populasi khusus dibahas pada Konsensus Nasional Penata Laksanaan Hepatitis B tahun 2017. Ada beberapa poin yang akan kita bahas secara singkat saja. Terapi DAA atau Direct Acting Antiviral merupakan pengobatan hepatitis C dengan antiviral oral tanpa interferon yang mulai populer digunakan di Indonesia sejak tahun 2017. Supresi virus hepatitis C dengan DAA dapat menyebabkan reaktivasi HbV-DNA, sehingga perlu diberikan profilaksis analog nukleosida hingga 12 minggu dan pemantauan ALT. Tenofovir dan lamivudin tetap menjadi pilihan pada pasien dengan koinfeksi hepatitis B virus dengan HIV. Ini alur pengobatan koinfeksi HBV dan HIV. Sebagai lini pertama adalah tenofovir ditambah kombinasi lamivudin dengan M3-citabin ditambah efavirenz. Pada ibu hamil, drug of choice-nya adalah tenofovir dan alternatif kedua adalah telbifudin. Telbifudin dan tenofovir termasuk pada kategori B, yaitu pemakaian terbatas. Sedangkan obat-obat antivirus yang lain termasuk kategori C, yaitu bisa menyebabkan efek negatif pada janin. Screening pemeriksaan HbSAg dan anti-HbC diperlukan untuk semua orang yang sedang menjalankan kemoterapi. Bila HbSAg-nya positif, maka perlu dilakukan profilaksis dengan analog nukleosida yang diberikan 1 minggu sebelum sampai 12 bulan setelah kemoterapi. Bila HbSAg-nya negatif tapi anti-HbC-nya positif, maka dilakukan pemeriksaan HbV-DNA, dan jika HbV-DNA-nya positif, perlu diberikan terapi profilaksis. Semua tenaga kesehatan harus di-screening untuk ada tidaknya infeksi hepatitis B dengan memeriksa HbSAg, anti-HbS, dan anti-HbC total. Jika belum mempunyai kekebalan terhadap virus hepatitis B, wajib dilakukan vaksinasi. Pengobatan hepatitis B yang terdeteksi pada pasien transplantasi hati
harus diberikan antivirus oral dan hepatitis B imunoglobulin. Selanjutnya, antivirus oral harus diminum seumur hidup pasca transplantasi hati. Pada pasien gagal ginjal dan resipien transplantasi ginjal, wajib di-screening HBsAg dan drug of choice-nya untuk pasien CKD adalah entecavir. Hepatitis B akut juga dapat menyebabkan komplikasi meskipun jarang terjadi, yaitu hepatitis fulminan. Komplikasi muncul ketika infeksi hepatitis B akut memicu sistem imun untuk menyerang organ hati. Gangguan sistem imun ini dapat menyebabkan kerusakan hati, sehingga membahayakan nyawa penderitanya. Gejala ensefalopati dapat muncul dalam 8-24 minggu setelah terinfeksi, ditandai dengan kesadaran menurun, ikterus, gangguan faktor pembekuan darah, gangguan elektrolit. Drug of choice untuk hepatitis fulminan adalah tenofovir dan entecavir. Kontraindikasinya adalah interferon dan adenovir. Pencegahan hepatitis B bersifat umum dan khusus. Pencegahan umum yaitu konseling, terutama pada para penderita hepatitis B dan individu berisiko tinggi, seperti keluarga dan pasangan hidup penderita, dan juga tenaga medis yang banyak berhubungan dengan orang sakit. Konseling bertujuan untuk menurunkan mortalitas dan morbiditas hepatitis B kronik. Yang kedua adalah pencegahan khusus berupa imunisasi pre-exposure dan post-exposure yang bersifat aktif dan pasif. Hepatitis B dapat dicegah dengan vaksin yang aman, tersedia, dan efektif. Pada penderita hepatitis B, kita sebagai dokter sebaiknya menasehati pasien seperti menghindari konsumsi makanan dan minuman yang bersifat hepatotoksik seperti alkohol, makanan yang berkolesterol tinggi, obat-obatan, dan suplemen yang tidak jelas. Lalu sebaiknya juga divaksinasi hepatitis A bagi yang belum memiliki kekebalan. Pasangan hidup perlu divaksinasi hepatitis B untuk mencegah penularan secara seksual. Penderita tidak boleh bertukar sikat gigi, gunting kuku, ataupun pisau cukur dengan orang lain, dan juga tidak boleh mendonorkan darah, organ, maupun sperma. Lalu, penderita juga harus memberitahu status hepatitis B-nya jika berobat ke fasilitas kesehatan, menggunakan kondom jika berhubungan seksual dengan pasangan yang belum divaksinasi, lalu juga melakukan kontrol pemeriksaan fisik, laboratorium, dan radiologi secara berkala ke dokter, seperti USG abdomen dan AFP setiap 6 bulan sekali untuk deteksi dini kanker hati. Konseling yang dokter harus berikan pada individu yang beresiko tinggi seperti para nakes maupun keluarga penderita hepatitis B itu sebaiknya mengandung penjelasan umum mengenai penyebab, cara penularan, perjalanan penyakit, gejala umum, komplikasi, maupun terapinya. Nah, mencegah juga kontak dengan cairan tubuh penderita hepatitis B, tapi tidak mendiskriminasi penderita hepatitis B tersebut. Dan saran untuk meninggalkan gaya hidup berisiko tinggi seperti penggunaan jarum yang bergantian, terutama pada pengguna narkoba suntik dan juga seks bebas. Melakukan vaksinasi hepatitis B untuk pencegahan. Untuk pencegahan khusus hepatitis B adalah dilakukannya vaksinasi hepatitis B. WHO telah merekomendasikan agar semua bayi baru lahir menerima vaksin hepatitis B sesegera mungkin dalam 24 jam postpartum. Sesuai rekomendasi PAP di tahun 2017 untuk vaksinasi hepatitis B pada dewasa, yaitu di atas usia 19 tahun, adalah pemberian 3 kali dosis vaksin, yaitu pada bulan ke-0, 1, dan 6. Jenis vaksinnya ada yang hanya untuk hepatitis B saja, dan ada pula yang dikombinasi dengan hepatitis A. Pada tahun 2019, cakupan 3 dosis vaksin mencapai 85% di seluruh dunia, dibandingkan sekitar 30% pada tahun 2000. Ini menurut data WHO. Sebelum dilakukan vaksinasi, diperlukan pemeriksaan laboratorium darah, yaitu HBsAg,
anti-HBs, dan total anti-HBC. Lalu, 1-2 bulan setelah satu seri vaksinasi sebanyak 3 kali, kemudian dilakukan pengecekan ulang darah, yaitu anti-HBs saja. Jika nilainya di atas 100 IU per liter atau 10 mili IU per mililiter, maka bisa memberikan kekebalan yang baik terhadap infeksi hepatitis B. Bila belum mencapai nilai tersebut, bisa diulang satu seri lagi. Satgas Imunisasi PAPDI tahun 2017 juga menyusun rekomendasi pemberian vaksinasi pada kondisi medis tertentu seperti pada orang dengan HIV atau imunokompromis, pasien hemodialisis, penyakit hati kronis, petugas kesehatan, diabetes, dan lain sebagainya. Sebagai contoh untuk pasien dengan imunokompromis dan hemodialisis, vaksinasi diberikan 4 kali dengan 2 dosis 2 kali 1 ml setiap kali penyuntikan pada bulan ke-0, 1, 2, dan 6. Dosis vaksin hepatitis B tunggal untuk usia kurang atau sama dengan 19 tahun adalah 0,5 ml dan yang usianya lebih sama dengan 20 tahun, 1 ml per suntikan. Untuk vaksinasi kombinasi hepatitis A dan B direkomendasikan mulai usia 18 tahun ke atas dengan dosis 1 ml per suntikan. Untuk orang dewasa, lokasi penyuntikan vaksin lazimnya di otot deltoid dan bisa juga di paha anterolateral secara intramuskuler. Ukuran jarum suntik yang bisa digunakan untuk vaksinasi adalah 22-25 gauge. Penyuntikan vaksin harus 90 derajat atau tegak lurus intramuskuler. Perlu diperhatikan panjang jarum suntik untuk orang Indonesia yang berat badannya rata-rata di bawah 100 kg, bisa dipakai jarum 1-1,5 inci. Pencegahan pasca paparan atau post-exposure hepatitis B sebaiknya dilakukan lebih baik dalam 72 jam atau kurang 14 hari pasca paparan menggunakan hepatitis B imunoglobulin sebesar 12 IU per kilogram berat badan yang diikuti seri vaksinasi hepatitis B bagi yang belum divaksin atau non-responder dan tidak diketahui status vaksinasinya. Sedangkan untuk yang sudah divaksinasi dan responder tidak diperlukan terapi. Sediaan hepatitis B imunoglobulin adalah 200 IU per 1 ml, disuntikkan intramuskuler. Untuk ibu hamil, kategorinya adalah C. Para sejawat sekalian, pada saat ini kita di Indonesia sedang digalakkan vaksinasi COVID-19. Ini adalah rekomendasi PAPDI untuk vaksinasi COVID-19 pada penyakit hati dan transplantasi hati. Vaksin yang diberikan sebaiknya vaksin yang berjenis inactivated virus vaccine. Untuk penyakit hati perlu dipertimbangkan penggunaannya karena vaksinasi semakin kurang efektif sejalan dengan progresivitas penyakit hati. Untuk yang sudah melakukan transplantasi hati, dapat diberikan vaksinasi COVID-19 minimal 3 bulan pasca transplantasi hati. Logo Hari Hepatitis Sedunia adalah simbol global untuk mendorong kesadaran, tindakan, dan dukungan yang lebih baik untuk mencegah dan mengobati virus hepatitis. Diperingati setiap tanggal 28 Juli sejak tahun 2010 untuk menghormati peraih Nobel Baruch Samuel Bloomberg, penemu virus hepatitis B yang merayakan ulang tahunnya pada tanggal tersebut. Tema Hari Hepatitis Sedunia 2021 adalah Hepatitis Can't Wait. Tema ini dibuat karena penduduk dunia meninggal setiap 30 detik karena penyakit hepatitis, bahkan dalam krisis COVID-19 saat ini. Kita harus segera bertindak untuk mengatasi infeksi virus hepatitis. Tema Hepatitis Can't Wait atau segera tangani hepatitis dijabarkan menjadi 7 poin, yaitu yang pertama, orang yang tidak sadar dirinya menderita hepatitis segera melakukan tes lab. Yang kedua, orang yang hidup dengan hepatitis segera berobat.
Yang ketiga, ibu hamil segera melakukan screening dan pengobatan hepatitis jika positif. Yang keempat, bayi yang baru lahir segera melakukan vaksinasi. Yang kelima, orang yang terkena hepatitis segera mengakhiri stigma dan diskriminasi. Yang keenam, organisasi komunitas segera mendapat dukungan investasi yang lebih besar. Yang ketujuh, pengambil keputusan segera bertindak untuk mengeliminasi hepatitis menjadi kenyataan melalui kebijaksanaan politik dan pendanaan. Terima kasih teman-teman sejawat sekalian yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi praktek sehari-hari dalam mengobati dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengobatan dan pencegahan hepatitis B. Teman-teman bisa membaca juga dari buku Konsensus Nasional mengenai hepatitis B edisi terakhir tahun 2017. Sampai jumpa di topik webinar medis yang berbeda bersama saya Dr. Ida Melani dan Rumah Sakit Siloam Lipo Cikarang. Selamat siang.